Menyalurkan syahwat, sedekah paling utama. Biarkan saja orang-orang non-muslim heran. Yusannu, disunahkan, fi yaumil jumu'ati, di dalam hari Jumat, al-iktharu terhadap memperbanyak, minas sholawati dari beberapa sholawat, ala nabi atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal adhkari dan dari beberapa zikir, wal ad'iyati dan dari beberapa doa, was-shadaqati dan dari sedekah. Wa afdhalus shadaqati, bermula seutama-utama sedekah, ma yaitu sesuatu, yakunu yang ada oleh dia mah lil ahli, yaitu untuk keluarga. Jadi disunnahkan pada hari Jumat termasuk malam Jumatnya memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga memperbanyak zikir-zikir, memperbanyak doa dan juga memperbanyak sedekah. Dan seutama-utama sedekah atau sedekah itu adalah sesuatu yang ada kepada keluarga. Jadi sedekah itu adalah diutamakan kepada keluarga terdekat terlebih dahulu, terutama kepada anak dan istri, kemudian kepada orang tua, kepada saudara, kepada paman, keponakan, sepupu, kemudian baru kepada orang lain. An Abi Dzar radhiyallahu anhu qala, telah diriwayatkan dari Abu Dzar radhiyallahu an qala, telah berkata oleh beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa fi bud'i ahadikum shadaqatun, wa fi bud'i ahadikum, dan yaitu tetap di dalam lipatan salah seorang kalian, shadaqatun bermula sedekah. Di dalam lipatan itu apa? Tumpukan atau lipatan. Nah, inilah kinayah dari Rasulullah SAW di dalam tumpukan dan lipatan. Ini kinayah, tapi orang Arab sudah paham. Bud'un di situ artinya adalah hubungan antara suami istri. Karena suami istri itu kalau berhubungan ya saling bertumpuk-tumpukan, saling lipat-lipatan. Makanya Rasulullah SAW menggunakan bahasa kiasan, wa fi bud'i ahadikum shadaqatun, dan yaitu tetap di dalam lipatan atau tumpukan salah seorang kalian, shadaqatun bermula sedekah. Terutama di dalam hari Jumat dan malam Jumat, seorang suami dan istri melakukan hubungan, maka bagi sang suami terhitung pahalanya sedekah. Karena jima itu adalah haknya suami. Bagi sang istri pahalanya lebih besar, berlipat ganda daripada pahalanya sang suami. Karena jima itu adalah kewajiban sang istri. Jima kewajiban sang istri, haknya sang suami. Mengapa jima termasuk kewajiban sang istri? Karena sang suami sudah diwajibkan oleh Allah tatkala mau menikah membayar mahar atau mas kawin. Itu kewajiban suami, bukan kewajiban istri. Kemudian setelah menikah, Allah juga mewajibkan kepada sang suami untuk memberikan nafkah, mencarikan nafkah sandang pangan papan, itu kewajiban sang suami. Bahkan Allah juga mewajibkan kepada sang suami untuk mendidik. Kemudian sekarang kewajiban istri apa? Kewajiban istri melayani suami, taat pada suami. Termasuk di dalamnya adalah jima. Jima itu adalah kewajiban istri, haknya suami. Oleh sebab itu, apabila sang istri menjalankan kewajibannya, namanya pahala kewajiban itu lebih besar daripada pahala sunnah. Sedangkan sang suami terhitung sedekah, pahalanya sunnah. Wa fi bud'i ahadikum shadaqatun, dan di dalam pergaulan, persetubuhan salah seorang kalian, sedekah bermula sedekah. Para sahabat yang mendengar sabda Rasulullah SAW seperti itu, mereka tersentak kaget. Di dalam hati mereka berkata, masa iya seseorang atau seorang laki-laki yang menggunakan syahwatnya yang menggelora
nafsunya yang membuncah, kemudian dipakai untuk berhubungan badan dengan istrinya. Masa iya terhitung sedekah yang ada pahalanya? Lalu mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalu, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu yakunu lahu fiha ajrun. Qalu, berkata oleh mereka, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayati ahaduna, apakah mendatangi ahaduna oleh salah seorang kami, syahwatahu pada syahwatnya, yakunu adalahu bagi ahaduna fiha di dalamnya syahwat, ajrun oleh pahala. Qala, bersabda oleh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ara'aitum law wada'aha fil harami akana alaihi fiha wizrun. Ara'aitum, bagaimanakah pendapat kalian, law wada'aha, kalau seandainya meletakkan oleh seseorang pada syahwatnya, fil harami, di dalam yang haram, akana alaihi, apakah ada atasnya seseorang itu, fiha di dalam syahwatnya, wizrun oleh dosa. Ini adalah jawaban yang cerdas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat seolah-olah tidak percaya kalau seorang suami yang mendatangi istrinya itu mendapatkan pahala sedekah. Kemudian para sahabat bertanya, apakah mendatangi istri dengan menggunakan syahwat yang menggelora, nafsu yang membuncah, masih terhitung adanya pahala sedekah? Kemudian Rasulullah menjawab, bagaimana pendapat kalian kalau seandainya syahwat itu disalurkan, diletakkan pada yang haram, apakah di dalamnya itu ada dosa? Lah, dengan jawaban seperti itulah Rasulullah SAW menjelaskan, fakadzalika idza wada'aha fil halali kana lahu fiha ajrun. Fakadzalika, maka yaitu seperti itu, idza wada'aha, apabila meletakkan, apabila menyalurkan oleh seseorang pada syahwatnya, fil halali di dalam yang halal, kana, maka ada, lahu baginya dia seseorang, fiha di dalam syahwatnya, ajrun oleh pahala. Akhraja telah mengeluarkan pada hadis Muslimun oleh Imam Muslim. Nomor hadis 1674. Jadi sudah jelas bahwa seorang laki-laki yang mendatangi istrinya kemudian melakukan hubungan badan, semuanya terhitung pahala sedekah. Kemudian bagi sang istri terhitung pahala wajib, maka pahala istri lebih besar daripada pahala suami dalam hal ini. Kemudian anehnya lagi, ada umat Islam yang menuduh bahwa apabila seseorang itu melakukan poligami maka menjadi budak nafsu, budak syahwat. Padahal poligami itu dinikahi. Setiap menikah itu adalah halal, bukan melakukan perzinahan, bukan melakukan perselingkuhan, tetapi dinikahi halal. Oleh sebab itulah perbanyaklah tempat halal untuk menyalurkan sedekah, biar pahalanya banyak, terutama pada hari Jumat. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.